Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan. Jalan-jalan ke kota Semarang, tidak lupa membeli lumpia. Perkenankanlah hamba sekarang memperkenalkan diri dengan ceria. Hai sahabat-sahabat semua, saya Carolina dari Keuskupan Agung Pontianak. Hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 hingga 10 dengan tema Yesus adalah Gembala yang baik. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, semua domba-domba Allah memiliki karakter yang berbeda-beda. Orang benar maupun orang-orang yang berdosa sama-sama adalah milik Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari dua pribadi ini dan juga bagaimana gambaran kasih Allah melalui perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, pada ayat yang pertama dikatakan bahwa para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa biasanya datang dan mendengarkan Yesus. Kata biasanya berarti bukan hanya satu atau dua kali, tetapi para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa sering datang dan mendengarkan Yesus. Melihat hal itu, tentu saja para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi merasa tidak suka. Mereka merasa bahwa diri mereka adalah orang-orang benar, sehingga apa yang diperbuat Yesus bagi orang-orang yang dianggap berdosa, dianggap berbeda dan juga bertentangan dengan maksud hati dan juga pikiran mereka. Mereka merasa iri karena Yesus memperlakukan semua orang adalah sama, orang benar maupun orang-orang yang berdosa, sehingga mereka bersungut-sungut. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi permenungan bagi kita semua. Mungkin di dalam keseharian kita, tanpa disengaja, kita juga pernah berlaku seperti demikian. Kita menghakimi orang-orang yang mempunyai kelemahan atau orang-orang yang dianggap sebagai orang berdosa. Kita terlebih dahulu menilai, sehingga kita tidak suka apabila ada sahabat-sahabat kita ataupun pemimpin ataupun anggota keluarga kita yang berperilaku baik kepada mereka. Maka kita juga tidak jarang bersungut-sungut karena kita merasa mereka tidak pantas untuk diperlakukan demikian. Kita lebih pantas diperlakukan demikian karena kita adalah pribadi yang lebih baik daripada mereka. Allah kita adalah Allah yang hadir bagi orang benar maupun orang-orang yang berdosa. Maka Yesus memberikan gambaran kasih Allah melalui sosok yang sangat sederhana yang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin hebat yang ada di luar sana. Mungkin tidak ada apa-apanya, yaitu sosok seorang gembala. Kita percaya bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Amin. Maka pada ayat yang keempat, Yesus memberikan gambaran tentang 100 ekor domba. Di antara 100 ekor domba itu tentu ada domba-domba yang baik, ada juga domba-domba yang mungkin kurang baik, yang menyatakan bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi Yesus meneguhkan bahwa di antara domba yang baik maupun di antara domba-domba yang tidak baik, orang benar maupun orang-orang yang berdosa, apabila hilang satu ekor saja atau hilang satu pribadi saja, maka Allah akan mencarinya. Sama seperti di dalam perumpamaan tentang dinar yang hilang. Seseorang mempunyai 10 dinar. Apabila hilang 1 dinar saja, di antara 10 dinarnya mungkin ada dinar yang baru, ada dinar yang lama. Dia pasti akan mencarinya sampai ketemu supaya 1 dinar itu kembali utuh menjadi 10 dinar. 1 dinar itu kembali kepada pemiliknya. Dan apa yang dimiliki oleh pemilik itu pun menjadi utuh kembali. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang kita mungkin hilang secara rohani karena kesalahan yang kita lakukan ataupun ketidaktahuan kita akan jalan kebenaran Tuhan.
Tetapi Allah meneguhkan kita bahwa Dia akan mencari Anda, Dia akan mencari saya yang adalah milik kepunyaannya sendiri. Karena Anda dan saya sangat berharga bagi Tuhan, karena kita adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai nilai-nilai kehidupan. Sehingga apabila ada satu pribadi yang kembali, satu pribadi yang hilang dan juga sesat karena kesalahan daripada pribadi itu, kembali kepada Tuhan, maka dikatakan satu isi surga akan bersukacita. Jadi bukan hanya sukacita satu atau dua orang, tetapi seisi surga akan bersukacita. Maka Tuhan meneguhkan kita semua. Kita mungkin sudah merasa sebagai domba yang baik. Kita adalah seorang Kristiani yang taat. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita mengambil bagian menjadi orang-orang yang lemah, yang datang kepadanya setiap hari dan juga mendengarkan Dia, khususnya di dalam doa dan firman. Dengan mendengarkan Tuhan Yesus sendiri, suaranya melalui doa dan juga firman yang kita lakukan setiap hari, khususnya juga di dalam mengawali hari-hari kita, maka percayalah, meskipun hanya sebentar saja, ada suara Tuhan yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita, sehingga pada saat yang tepat Roh Kudus akan mengingatkan kita pada kata-kata Tuhan sendiri, sehingga kita tidak menjadi hilang dan tersesat. Bukan karena hebatku aku dicintai, tetapi karena kelemahanku lah aku dikasihi. Tuhan Yesus meneguhkan kita semua. Ada saatnya engkau berada di padang gurun dan tersesat, tetapi aku akan mencarimu dan aku akan menemukanmu. Aku akan menggendongmu supaya engkau dekat padaku. Kembalilah anak-anakku ke tempat di mana aku memelihara engkau. Tuhan Yesus meneguhkan dan memberkati kita semua. Salam damai kasih Allah. Amin.